Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian Good Corporate Governance. Menurut World Bank, Good Corporate Governance merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi, yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder. Para pengelola perusahaan harus transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif, keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan, dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan. Yang kedua, accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini, perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. Yang ketiga, responsibility, yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Dan di sini perusahaan harus memperhatikan AMDAL, keamanan, lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmawati. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengenai independen, yaitu berjalan tegak, bergandeng bersama masyarakat. Artinya, semua harus untung dan tidak ada yang dirugikan. Yang kelima, mengenai fairness, yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun mengenai tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama itu ada melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non-pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan mutu hubungan dengan manajemen senior. Yang keempat, mengurusi agensi coach. Yang kelima, meningkatkan nilai saham perusahaan. Dan yang terakhir, mengembalikan kepercayaan investor. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rahmawati, yaitu hubungan etika bisnis dan good corporate governance. Penerapan good corporate governance dalam implementasi etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar. Pada intinya, etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Salah satu contohnya yaitu pada prinsip-prinsip GCG mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholder. Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan. Etika bisnis dan konsep good corporate governance merupakan hubungan berkesinambungan antara keduanya. Kode etik,
komponen etik bisnis harus ada dalam penerapan konsep Good Corporate Governance. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan.